Dahulu, di sebuah kampung kecil yang terpencil, hiduplah seorang preman bernama Rudy. Ia dijuluki si jagoan kampung karena keganasannya dan keberaniannya dalam menebar teror. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya, bahkan para tetua dan tokoh masyarakat sering memilih untuk diam demi menghindar. Masalah. Rudy selalu mengenakan celana hitam lusuh dan kaos oblong robek, dengan sebilah golok terselip di pinggangnya yang menjadi senjatanya yang paling ditakuti. Matanya yang tajam dan sorotannya yang dingin mampu membuat anak-anak langsung lari ketakutan dan para orang tua menundukkan kepala. Saat ia lewat, setiap malam, ia dan anak buahnya berkeliling kampung, memeras pedagang kecil, merampok warung-warung yang baru buka, atau mengancam warga yang dianggapnya membangkang. Uang hasil kejahatannya ia habiskan untuk minuman keras dan judi, sementara warga hanya bisa pasrah karena takut akan balas dendamnya. Suasana malam di kampung itu selalu mencekam, karena siapapun bisa menjadi korban berikutnya jika Rudy sedang murka. Beberapa warga pernah mencoba melapor kepada polisi, tetapi ancaman Rudy yang lebih kejam membuat mereka akhirnya menarik kembali laporannya. Kampung itu seakan hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan nama Rudy menjadi momok yang lebih menyeramkan daripada hantu sekalipun. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa suatu hari, si jagoan kampung yang ditakuti itu akan berubah, bukan karena nasihat manusia, melainkan karena pertemuannya dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari dirinya sendiri. Suatu malam, ketika Rudy pulang dalam keadaan mabuk setelah berpesta minuman keras di ujung kampung, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati pemakaman tua yang jarang dilewati orang. Angin malam berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan yang berdiri seperti bayangan hitam mengelilingi makam yang sudah lapuk. Bulan tertutup awan, membuat jalan setapak yang biasa ia lewati terasa asing dan menyeramkan. Tiba-tiba, udara sekitar menjadi sangat dingin, lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dari balik kabut tipis yang menyapu permukaan tanah, Rudy melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di bawah pohon beringin tua yang konon dianggap angker oleh warga setempat. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong, tanpa kedipan, sambil bibirnya meregang perlahan membentuk senyum yang tidak wajar. Terlalu lebar, hampir sampai ke telinga. Rudy yang biasanya tidak takut pada apapun tiba-tiba merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia mencoba mengumpulkan keberanian dan berteriak memaki, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya terasa berat, seolah ditahan oleh tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram dari bawah tanah. Ia berusaha lari, tapi langkahnya seperti diperlambat, seakan ia berjalan di dalam mimpi buruk. Wanita itu tidak bergerak, hanya terus menatapnya dengan senyuman mengerikan itu, sebelum perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Rudy. Dalam sekejap, rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya membanjiri seluruh tubuhnya. Saat itulah Rudy menyadari, ini bukan halusinasinya karena mabuk. Ada sesuatu yang nyata, dan sesuatu itu mengincarnya. Dengan sisa tenaga, ia akhirnya berhasil melepaskan diri dan lari terbirit-birit meninggalkan kuburan itu. Namun, sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang, desisan napas dingin mendekati telinganya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan itu tidak hilang. Malam itu menjadi awal dari teror yang tidak akan pernah ia lupakan. Sejak malam itu, Rudy tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wanita itu muncul lagi, menghantui kegelapan di balik kelopak matanya. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kuburan yang dipenuhi makam-makam tak bernama, sementara puluhan tangan kurus menjulur dari lem tanah mencoba menariknya masuk. Wanita berbaju putih itu selalu muncul di kejauhan, berbisik lirih dengan suara yang seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. "Kau akan mati seperti mereka yang kau sakiti," bisiknya berulang-ulang, membuat jantung Rudy berdebar kencang hingga ia terbangun dengan teriakan. Bukan hanya dalam mimpi,
kehadiran tak kasat mata itu mulai mengganggu kesehariannya. Beberapa kali ia terbangun dengan leher terasa dicekik, meskipun tak ada siapa-siapa di kamarnya. Di cermin kamar mandi, ia sering melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya, lenyap seketika-ketika. Ia menoleh. Bekas cakaran aneh muncul di punggungnya setiap pagi, garis-garis merah tipis seperti dibuat oleh kuku yang panjang dan tajam. Anak buahnya yang dulu setia mulai menjauh, takut terkena imbas dari apa yang terjadi pada Rudy. Mereka berbisik-bisik bahwa bos mereka kini sering bicara sendiri, terkadang marah-marah pada sesuatu yang tak terlihat. Rudy yang dulu garang kini berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Matanya yang dulu penuh keberanian kini selalu melirik ketakutan ke setiap sudut ruangan. Tangannya yang dulu kuat mencengkeram golok kini gemetar setiap kali ia mendengar suara angin berdesir di jendela. Bahkan di siang bolong sekalipun, ia merasa ada yang mengawasinya, mengikutinya kemanapun ia pergi. Kampung yang dulu ia kuasai dengan ketakutan, kini berbalik menguasainya dengan teror yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah ia lakukan. Hingga pada suatu senja yang kelabu, ketika Rudy duduk terpekur di warung kopi yang sepi, seorang kakek tua berpakaian putih mendekatinya. Kakek itu adalah Mbah Dullah, orang yang dianggap paling arif di kampung itu, yang selama ini selalu dihindari Rudy karena sering menegurnya. Kali ini, sorot mata Mbah Dullah tidak lagi berisi kemarahan, melainkan belas kasihan yang dalam. Perlahan, ia duduk di samping Rudy tanpa diminta, tangannya yang keriput memegang tongkat kayu yang sudah usang. "Rudy," suara Mbah Dullah parau namun jelas, "roh-roh yang kau sakiti selama ini tidak akan memberimu damai." Udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa lebih dingin ketika sang kakek melanjutkan, "Mereka telah memilihmu sebagai pengganti, dan jika kau tidak segera berubah, nyawamu akan jadi tebusannya." Rudy yang biasanya akan marah jika ada yang berani menasehatinya, kali ini hanya bisa menunduk dalam diam. Tangannya gemetar memegang gelas kopi yang sudah dingin. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rudy mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mbah Dullah menjelaskan tentang karma, tentang dosa-dosa yang harus ditebus, dan tentang pertobatan sejati. "Kau harus membersihkan dirimu, nak," bisik kakek itu sambil menatap jauh ke kegelapan di luar warung. "Mulailah dengan meminta maaf pada mereka yang telah kau sakiti, baik yang masih hidup maupun yang sudah pergi." Kata-kata itu seperti paku yang menancap di hati Rudy, membuatnya tersadar bahwa semua teror yang ia alami mungkin adalah peringatan terakhir sebelum ajal benar-benar menjemput. Namun, pertobatan bukanlah jalan yang mudah dilalui. Pada malam pertama Rudy mencoba berzikir di kamarnya, seluruh ruangan tiba-tiba berubah menjadi dingin menusuk tulang. Lilin yang ia nyalakan padam seketika, digantikan bau anyir seperti darah membusuk. Dari sudut kamar yang paling gelap, terdengar suara derit panjang seolah kayu peti mati dibuka perlahan. Rudy memejamkan mata erat-erat, tubuhnya gemetar hebat sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh bahunya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia memberanikan diri membuka mata, di hadapannya berdiri 3 sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Mereka adalah wajah-wajah yang pernah ia kenal, pedagang tua yang mati setelah dirampoknya, pemuda yang bunuh diri karena tak mampu membayar utang judi, dan seorang wanita yang rumahnya ia bakar bersama keluarganya. Mereka mengelilingi Rudy, mengeluarkan erangan panjang penuh kesakitan. Terlambat, desis mereka berbarengan, suaranya seperti gema dari dalam kubur. Rudy jatuh berlutut, air matanya bercucuran sambil terus memohon ampun. Di puncak ketakutannya, tiba-tiba sebuah cahaya redup menyelinap dari balik jendela. Suara ayam jantan berkokok di kejauhan menjadi pertanda fajar telah tiba. Ketika Rudy mengangkat kepalanya, para penampakan itu telah menghilang, meninggalkan bau tanah kubur yang menyengat di seluruh ruangan. Namun di dinding kamarnya, tergores jelas oleh sesuatu yang bukan humanis, tulisan darah berbunyi, "Kami menunggumu Rudy, tahu ini bukan akhir,
melainkan awal dari ujian pertobatannya yang sesungguhnya. Keesokan harinya, dengan tubuh yang masih lemas dan mata berkantung akibat kurang tidur, Rudy memulai langkah pertobatannya. Ia mengumpulkan semua uang hasil rampokan yang masih tersisa dari bawah lantai rumahnya, menyimpannya dalam sebuah kantung kain usang. Dengan langkah gontai, ia berkeliling kampung mendatangi satu persatu keluarga yang pernah menjadi korbannya. Kepada janda tua yang warungnya sering ia rampok, Rudy menyerahkan uang itu sambil bersujud memohon maaf. Wanita itu awalnya ketakutan, lalu terkejut, sebelum akhirnya air matanya meleleh melihat perubahan sikap si jagoan kampung. Tak berhenti di situ, Rudy juga mendatangi makam-makam orang yang menjadi korban keganasannya. Di setiap nisan, ia membersihkan rumput liar dan membacakan doa dengan khusyuk. Ketika sampai di pusara pemuda yang bunuh diri karena diancamnya, Rudy menangis terseduh-seduh. Ia mengaku segala dosanya di depan batu nisan itu, berjanji akan menebus kesalahan dengan perbuatan baik. Beberapa warga yang melihatnya dari kejauhan hanya menggeleng-geleng kepala, tak percaya dengan perubahan drastis mantan preman itu. Namun, di balik semua usaha pertobatannya, bayangan-bayangan itu tak kunjung pergi. Malam harinya, ketika Rudy sedang bersujud di musola kecil dekat rumahnya, tiba-tiba lampu minyak padam. Suara tawa cekikikan terdengar dari segala penjuru ruangan. Ia merasakan tarikan kuat di jubahnya, seolah ada yang berusaha menghentikannya beribadah. Tapi kali ini, Rudy tak lagi lari ketakutan. Dengan suara parau namun penuh keyakinan, ia terus melantunkan ayat-ayat suci, menghadapi teror itu dengan keberanian baru, keberanian seorang pendosa yang ingin bertobat. Perlahan tapi pasti, perubahan dalam diri Rudy mulai terlihat nyata. Setiap subuh, warga mulai terbiasa melihat mantan jagoan itu berjalan menuju masjid dengan sarung dan peci putih yang bersih. Tangannya yang dulu gemar memeras kini rajin menyumbang untuk pembangunan musola. Anak-anak kecil yang dulu lari ketakutan saat melihatnya, kini mulai berani menyapanya dengan sebutan Pak Rudy. Namun di balik semua perubahan baik itu, mata tajamnya tetap menyimpan bekas luka batin yang dalam. Suatu sore, ketika Rudy membantu memperbaiki atap rumah seorang janda miskin yang dulu sering ia ganggu, tetua kampung mendekatinya. "Rudy, kau sudah berubah," ujar lelaki tua itu sambil memandangnya penuh makna. "Tapi ingat, pertobatan sejati bukan hanya soal perbuatan, tapi juga tentang menerima konsekuensi dari masa lalumu." Kata-kata itu menggema di benak Rudy, mengingatkannya bahwa mungkin hantu-hantu masa lalunya takkan pernah benar-benar pergi. Malam itu, ketika Rudy sedang bersujud tahajud, wanita berbaju putih itu muncul sekali lagi. Tapi kali lain, wajahnya tak lagi menyeramkan. Air mata darah mengalir di pipinya yang pucat sambil berkata, "Aku memaafkanmu, Rudy. Tapi ingatlah kami dalam setiap doamu." Sejak saat itu, meski kadang masih merasakan kehadiran tak kasat mata, Rudy tak lagi ketakutan. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan tobatnya, pengingat abadi akan dosa-dosa yang tak boleh terulang. Bertahun-tahun kemudian, Rudy telah berubah total menjadi sosok yang dihormati warga. Rambutnya yang dulu panjang dan acak-acakan kini rapi dipotong pendek, disisir rapi dengan uban yang mulai mendominasi. Bekas tato di lengannya yang dulu menjadi simbol kegarangannya, kini tertutup pakaian muslim yang longgar dan bersih. Ia menjadi imam tetap di masjid kecil kampungnya. Suaranya yang dulu kasar untuk mengancam kini lembut melantunkan ayat suci. Setiap Jumat, ia berceramah dengan jujur tentang masa lalunya yang kelam, matanya kerap berkaca-kaca ketika mengisahkan penyesalannya. Anak-anak muda yang dulu ingin mengikuti jejaknya sebagai preman, kini justru datang meminta nasihat hidup. Rudy tak pernah menolak, dengan sabar membimbing mereka di teras rumahnya yang sederhana. Namun di balik semua penghormatan yang diterimanya, ada satu hal yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, tentang bayangan-bayangan yang sesekali masih menampakkan diri, terutama di malam-malam sepi. Mereka tak lagi mengganggu, hanya berdiri di kejauhan,
mengawasinya dengan tatapan yang kini lebih berisi kedamaian daripada kemarahan. Ketika ditanya warga tentang perubahan drastisnya, Rudy hanya tersenyum tipis. "Tuhan memberi saya kesempatan kedua," katanya dengan suara bergetar, "dan saya takkan menyia-nyiakannya." Tapi di dalam hatinya, ia tahu pertobatannya adalah perjalanan seumur hidup, bahwa dosa-dosa masa lalu mungkin bisa diampuni, tapi takkan pernah benar-benar terlupakan. Setiap bekas luka di jiwanya adalah pengingat akan harga yang harus dibayar untuk kedamaian yang kini dirasakannya. Ketika ajal menjemput Rudy di usia senja, seluruh kampung berduka. Petak makam terbaik disiapkan untuknya, dikelilingi oleh puluhan tangan yang dulu pernah ia sakiti, namun kini justru dengan tulus mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Malam sebelum pemakaman, terjadi sesuatu yang membuat bulu kuduk warga berdiri. Lilin-lilin di sekitar jenazah Rudy tiba-tiba menyala dengan api berwarna kebiruan, padahal tidak ada angin yang bertiup. Beberapa orang mengaku melihat bayangan-bayangan putih berdiri mengelilingi peti mati, bukan denga. Wajah mengerikan seperti dulu, tetapi dengan senyum penuh kedamaian. Ketika jenazah Rudy mulai diturunkan ke liang lahat, tiba-tiba sekumpulan kupu-kupu putih berterbangan dari arah pohon beringin tua di ujung kuburan, tempat di mana pertama kali wanita misterius itu menampakkan diri. Kupu-kupu itu berputar-putar di atas makam sebelum akhirnya menghilang ke arah langit senja. Bahdullah yang sudah sangat tua hanya mengangguk-angguk, matanya berkaca-kaca. "Mereka telah membebaskannya," bisiknya lirih kepada warga yang hadir. Di nisan sederhana Rudy, tertulis kalimat yang ia pesan sendiri sebelum meninggal, "Di sini terbaring seorang pendosa yang mencoba menebus kesalahannya. Doakanlah agar amal baiknya diterima, dan dosa-dosanya diampuni." Hingga kini, warga kadang masih melihat sesosok wanita berbaju putih sesekali muncul di makam Rudy ketika malam bulan purnama. Tapi tak seperti dulu, penampakan itu justru membawa ketenangan, seolah menjaga istirahat terakhir mantan preman yang berhasil menemukan penebusan.